Eva Yuliani dari SD Negeri Karangmuni, UPT Dinas Pendidikan Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk kelulusan UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tahun 2022. Ini adalah kartu pendaftaran saya yang sudah ditandatangani. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak saja video pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kalian terlihat sehat-sehat semua. Untuk pemimpin doa pagi ini sebelum memulai pembelajaran, Bu Eva minta tolong kepada Mbak Kiara. Silakan Mbak Kiara, teman-temannya dipimpin berdoa. Hari ini hari apa ya? Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 12. Bu Eva akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kelas 5 pada hari ini, adakah yang tidak berangkat? Berarti semuanya berangkat ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional untuk memupuk semangat kebangsaan kita. Judul Garuda Pancasila. Silahkan teman-teman kelas 5 berdiri. Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adakah dari kalian yang nonton berita di media sosial atau di televisi? Berita yang disajikan selain pernikahannya Kaisang dan Erina Gudono, banyak sekali bencana alam di Indonesia. Salah satunya bencana apa saja ya? Gempa bumi. Iya, ada gempa bumi. Tanah longsor. Berdonasi. Ada Tanah longsor. Ada tanah longsor. Ada Banjir. Nah, bencana-bencana itu menurut kalian apakah akan mengganggu keseimbangan ekosistem? Untuk lebih jauh lagi, bagaimana keseimbangan ekosistem bisa terganggu? Pagi ini Bu Eva sudah membuatkan beberapa tujuan pembelajaran yang Bu Eva inginkan agar bisa kalian capai. Kalian mampu menemukan penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem. Sampai yang terakhir, kalian akan membuat peta pikiran tentang pengaruh perubahan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, tentunya kalian harus semangat untuk bisa mencapai ke-8 tujuan pembelajaran ini. Kita sudah menyiapkan video, silakan disimak baik-baik. Sampaikan jurnalis Udin Alina Selamat sore, Udin bisa digambarkan bagaimana kondisi banjir saat ini di Pati apakah sudah mulai turun atau masih kurang Selamat sore, Bapak saya baru saja dapat kedalukan dari Pati Jawa Tengah bahwa hingga hari keempat akhirnya melanda desa Desa Minta Basuki, Kecamatan Garut sebagai Jawa Tengah ini air masih sama dengan dari kemarin. Belum adanya bantuan logistik dari baik pemerintah kabupaten maupun dari pihak-pihak yang swasta yang biasa membantu warga yang tertimpa bencana. di Desa Minto
Hujan, bisa jadi karena hujan. Terus Mbak Afna, kemudian masalahnya apa lagi ya? Kalau ada banjir tadi ditampilkan ada nenek-nenek. Ngapain nenek-neneknya? Batuk? Dan belum mendapatkan bantuan. Iya, sudah banyak yang sakit tapi belum mendapatkan bantuan. Nah, menurut kalian ya, apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi banjir? Nah, sekarang untuk memudahkan kalian memecahkan masalah dari tiga tadi, kita masuk ke fase kedua, yaitu fase belajar kelompok kedua yang sudah Bu Eva desain seperti ini. Ada Mas Rizal, silakan kelompok 1 di garis paling kiri. Untuk membantu kalian agar bisa memecahkan masalah tadi, Bu Eva sudah menyiapkan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Silakan diterima dan diberi identitas. Kelompok 1, 2, dan 3 amati artikel yang sudah Bu Eva siapkan. Tergabungnya keseimbangan ekosistem. Sudah ketemu? Selain artikel tadi, Bu Eva juga sudah menyediakan video. Perhatikan video berikut. Agak ngeri gak sih lihat video tadi? Ya, ternyata yang rusak itu tidak hanya yang ada di darat, udaranya juga ikut rusak. Sekarang kalian silakan menganalisis informasi yang kalian dapatkan dari artikel dan video. Kemudian silakan kalian diskusikan, lalu kalian tuang ke dalam lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan. Ini. Banjir. Seperti perubahan cuaca. Kelompoknya Mbak Afnan sudah? Ya. Penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar. Izin. Pembangunan liar. Kelompok 1, 2, dan
ketiga, sudah atau belum? Sudah. Jika sudah, sekarang perhatikan LKPD kalian di lembar berikutnya. Berikutnya, silakan membuat peta pikiran tentang faktor penyebab kerusakan ekosistem. Boleh menggunakan bantuan internet. Nanti Bu Eva akan menyediakan kertas manila. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, silakan kalian salin ke kertas manila. Bu Eva. Di sini ya, di situ. Nanti yang bagus di kertas manila. Jadi mau kesana lagi. Kalau kesana jadi kecil kan? Penyebab terganggunya ekosistem. Sini John, sini. Faktor Bumi. bencana alam. Penyebab terganggunya ekosistem. Ada berapa? Gunung meletus. Iya, tsunami. Makanya bikinnya tuh kayak garisnya di bawahnya gunung itu jalannya. Penerbangan secara liar. Kita yang membuat peta pikiran? Rasanya capek atau belum capek? Ada yang sudah capek, biar tidak capek. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Bu Eva putarkan video. Silakan kalian berdiri. Enak ya, sudah lebih santai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap berikutnya. Ternyata yang berubah itu tidak hanya lingkungan. Lingkungan berubah, ekosistem juga berubah. Nah, perubahan kehidupan masyarakat di Indonesia Selain video tersebut, Bu Eva juga sudah menyiapkan artikel. Artikel tersebut juga sudah ada di bahan ajar. Silakan. Sudah selesai membaca artikelnya? Silahkan kalian rangkum informasi tadi dari artikel yang sudah kalian baca, tuliskan pada LKPD. Ya, nomor 1 dan 2 habis selesai. Apakah kalian sudah selesai merangkum informasi dari video dan artikel? Sekarang silakan buat peta pikiran tentang perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang serba online. Tapi membuatnya langsung di kertas manila sebagai media hasil karya
kerja kelompok. Silakan bisa dimulai 10 menit dari sekarang. Mengatur perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia kan di LKPD ada. Yang positif tuh. Kami sudah membuat peta pikiran tentang terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian kalian juga sudah membuat peta pikiran tentang pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang serba digital atau serba online. Nah, artinya kalian itu kan tahu bahwa zaman itu selalu berubah. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan hidup di zaman yang serba berubah? Silahkan tuliskan solusi bagaimana cara yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kehidupan terus mengalami perubahan. Oke, terima kasih kerja yang bagus. Kalian bisa menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, sekarang apakah kalian sudah memiliki solusi bagaimana cara agar tidak terjadi banjir seperti pada permasalahan di video pertama? Nah, silahkan diskusikan dengan temanmu. Jika sudah dapat jawabannya, tulislah pada kertas manila. Terus itu kan tadi bahan-bahannya kan belum dapat pertolongan. Biar dapat pertolongan gimana? Kayaknya tadi apa? Firjan. Terus apa lagi coba? Fase berikutnya adalah mempresentasikan hasil karya. Eva minta berurutan dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan peta konsep ini. Penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem dari faktor alam, pergeseran lempeng bumi, gempa di dalam laut, gunung meletus, banjir, hilangnya terumbu karang, dan tumbuhan alga. Faktor manusia, pembalaan liar, membuang sampah sembarangan, pembangunan tanpa memperhatikan AMDAL, penggunaan deterjen berlebih, perburuan liar. Ya, sampai situ kelompok 2 dan 3. Silahkan tanggapannya. Memberikan tanggapan. Apakah yang disampaikan kelompok 1 itu sudah lengkap atau ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu ditambahkan tidak? tidak. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi belum lengkap faktor manusia, yaitu terlalu banyak memakai pestisida. Oke, kelompok 1 nanti bisa ditambahkan terlalu banyak memakai pestisida. Oke, dari kelompok 1 mau menanggapi masukan dari kelompok 2? Sudah ya. Sekarang kelompok 2 dan 3, kelompok 1 akan mempresentasikan juga tentang pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi yang positif, ada bisa berbelanja melewati internet secara online. Yang negatif, pasar tradisional menjadi sepi. Dari sektor komunikasi yang positif, ada bisa berkomunikasi melewati internet. Yang negatif, harus keluar biaya untuk membeli kuota. Mudah berpergian. Yang negatif, udara menjadi berpolusi karena penggunaan mesin bermotor. Ya, kelompok 2 dan 3 mau menambahkan apakah kurang lengkap atau ada yang tidak sesuai? Kelompok 2 dan 3.
Oke, tidak ada tanggapan. Nah, sekarang apa solusi yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga ekosistem? Yang melakukan pembalian agar membuang sampah pada tempatnya, bijak dalam menggunakan deterjen. Ya, kemudian solusi untuk mencegah banjir seperti video awal. Tidak membuang sampah di sungai, tidak melakukan pembalahan liar, meregulasi banjir. Ya, sekarang kalau sudah terjadi banjir, solusinya apa? Membersihkan saluran air, Hah? meminta bantuan secara amdan, Ya, bantuan bisa disalurkan dengan kapal gede. ya berarti memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Ya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan faktor penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang faktor alam ada karena banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Yang faktor manusia, buang sampah sembarangan, penebangan liar, terlalu banyak memakai pestisida, pembakaran hutan, dan perburuan liar. Oke, untuk masalah faktor penyebab terganggunya ekosistem, apakah kelompok 1 ingin menanggapi? Kelompok 1, ada yang kurang tidak dari faktor alam ataupun faktor manusia yang disampaikan kelompok 1? Tidak, tidak ada. Ada penggunaan deterjen. Oke, ya dari Mas Faisal memberi masukan. Yang dari faktor manusia itu nggak ada penggunaan deterjen. Oh iya, nanti bisa dituliskan tidak Menggunakan deterjen. ya, tidak menggunakan deterjen berlebihan. Kelompok yang lain sepakat? Ya, sepakat, nanti dimasukkan ya. Nah, sekarang untuk yang pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, Mbak Cinta silakan. Yaitu tingkat ekonomi yang positif, peralatan teknologi dalam pertanian semakin maju. Yang negatif, biaya peralatan pertanian semakin mahal. Di sektor komunikasi, yang positif lebih mudah berkomunikasi. Negatif sering disalahgunakan. Di sektor transportasi, yang positif kendaraan lebih bervariasi dan canggih. Negatif mengakibatkan polusi udara. Ya, coba kelompok 3 atau kelompok 2 boleh memberikan masukan. Ada masukan? Tidak ada, sudah bagus? Ya, sudah bagus. Oke. Sekarang solusi untuk menjaga ekosistem, silakan dipresentasikan Mbak Cinta. Solusi untuk menjaga ekosistem yaitu bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan AMDAL dan reforestasi. Ya, boleh. Faisal memberi tanggapan. Ya. Itu ada menggunakan produk dalam negeri. Padahal Tidak berpengaruh. Ya, menurut Mas Faisal menggunakan produk dalam negeri tidak mempengaruhi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau dari kelompok 3 bagaimana? Sama. Ya, kalau dari Mbak Cinta bisa dijelaskan kenapa memilih menggunakan produk dalam negeri sebagai solusi dalam menjaga ekosistem? Ya, kira-kira tepat tidak menggunakan produk dalam negeri sebagai solusi untuk menjaga ekosistem? Solusi untuk masalah yang ada di berita, solusinya apa Mbak Cinta? Mematikan aliran sungai, memakai bantuan secara online, Ya. bantuan bisa disalurkan dengan kapal atau helikopter. Iya, bisa. Buang sampah sembarangan, pembakaran hutan, industri tanpa amdal, pemburuan secara liar, dan bangunan tanpa memperhatikan resapan air. Ya, oke. Dari kelompok 1 dan 2
Mau memberikan masukan atau tanggapan? Kasih masukan? Nih Mbak Cinta sedang berdiskusi. Bu, itu tulisan tsunami-nya tsunami. Oh iya, harusnya Harusnya T. apa? Mbak Tsunami. T. Oh T dulu. Oke, nanti diganti ya. Tsunami. Ya, Mas Faisal mau kasih masukan apa Mas Faisal? Jual beli secara online, alat pertanian berkembang, mesin berkembang, pasar tradisional menjadi sepi. Komunikasi berkembang, komunikasi lebih lancar dan biayanya pun juga lebih mahal. Lalu sektor transportasi lebih bervariasi, bisa menaiki mobil tanpa memiliki, dan bepergian jauh lebih mudah. Lalu lintas menjadi macet. Ya, oke, itu presentasinya kelompok 2 tentang pengaruh perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oh iya, kelompok 3. Sekarang kelompok 1 dan 2 silahkan boleh menanggapi atau beri masukan. Aku Ya, Mas Faisal. itu lebih baik kayak dari sektor komunikasi atau apanya itu dipisah negatif sama positif. Oke, yang sektor ekonomi, komunikasi dan relasi dipisah dampak positifnya dan negatifnya. Ya, nanti bisa diperbaiki. Ya, jadi Mbak Asyifa dipisah positifnya di atas, negatifnya di bawah. Terima kasih masukannya kelompok 1 dan 2. Sekarang solusi menjaga ekosistem. Solusi untuk menjaga ekosistem. Ya. Melakukan reboisasi, menjaga hutan, menjaga flora dan fauna, bercocok tanam dengan bijak, melakukan AMDAL, memperhatikan resapan air, pilah sampah, dan tidak buang limbah ke sungai. Untuk kelompok 3 boleh nggak? Boleh. Kalau menyampaikan hasil diskusi itu suaranya harus Puas. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kalian pajang hasil karya kelompok di dekat mading dan dekat mahasiswa. Ya. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3. Sekarang kita sudah masuk di fase 5. Mari kita evaluasi bersama. Apakah sudah tepat solusi yang kalian presentasikan dari video yang pertama? Ya, sudah ya. Sudah tepat. Tadi yang kalian sebutkan apa saja? Yang pertama, membersihkan saluran air, khususnya saluran air sungai ya. Kemudian yang kedua, iya, kalau belum ada yang membantu ya meminta bantuan. Kan zaman sekarang komunikasi bisa dilakukan secara online. Jadi sudah tepat. Kemudian dengan kapal atau helikopter, jangan sampai beralasan jalannya banjir, nggak bisa bantu. Nah, kan zaman sekarang sudah canggih, sudah ada helikopter. Ya, nah sekarang Bu Eva sudah sediakan sticky note. Silakan kalian tulis. Maksimal 5 menit ya. Yang sudah selesai langsung dilepas produknya, langsung ditempel di kelompok yang menurut kalian paling bagus dan lengkap. Sekarang Bu Eva akan memberikan penghargaan kepada 2 kelompok yang menurut teman-teman kalian adalah kelompok paling bagus ya, dan Bu Eva juga menilai menurut Bu Eva 2 kelompok yang kerjasamanya sangat kompak ya. Kelompok pertama yang berhak mendapat piagam penghargaan terbaik adalah kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, iya. Sekarang untuk kelompok terbaik berikutnya adalah kelompok 1.
Memilah sampah. Oke, memilah sampah. Iya, tidak melakukan pembalakan liar. Kelompok 3. Reboisasi. Pintar melakukan reboisasi. Lalu apa lagi? Melakukan Apa? tidak melakukan pembakaran secara Iya, tidak melakukan pembakaran hutan secara liar. Sedangkan bagaimana cara agar bisa bertahan hidup di zaman yang semakin canggih dan semakin berubah? beradaptasi. Beradaptasi dan ya, pintar, memiliki pikiran terbuka. Bukan. Sekarang kita lakukan refleksi. Refleksi itu menilai ya, menilai pembelajaran kita dari awal sampai tadi membuat kesimpulan. Apa yang tadi sudah kalian pelajari? Menjaga keseimbangan ekosistem. Pinter, cara menjaga keseimbangan ekosistem dan mempelajari apa lagi? Lalu buat peta pikiran. Iya, pinter nih Mbak Cinta, dapat ilmu baru membuat peta pikiran. Dari kelompok 1 yang dipelajari hari ini apa saja? Penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem. Oke, penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem. Lalu pembelajaran tadi apa yang kalian rasakan? Senang. Oke, kalau senang bagian mana? Bagian mana yang membuat senang? Oke, kata Mbak Asih peta konsep. Saat membuat peta konsep ada bagian yang sedih tidak? Ada pas nonton berita. Oke, pas nonton beritanya sedih ini katanya Mas Faisal ya. Kemudian adakah teman sekelompokmu yang tidak bisa diajak bekerja sama? Nggak ada. Ada. Iya, nggak bisa dia. Mas Malik, halo. Iya, kalau bekerja sama dalam kelompok itu yang bekerja bareng, yang lain kerja, Mas Malik juga ikut bekerja, ikut berpikir ya. Itu namanya kerja sama. Oke, sekarang karena pembelajarannya hampir banget selesai, kegiatan kelompoknya juga sudah selesai. Tahap berikutnya adalah tes evaluasi mandiri. Boleh dikumpulkan di mejanya Bu Eva. Ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Walaupun ya tadi terlihat ada beberapa anak yang bingung ya, bagaimana mempresentasikan mana itu faktor alam dan faktor manusia. Tetapi pesan Bu Eva, sebagai pelajar kalian tetap harus semangat ya. Sekarang Bu Eva akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Tiara. Ya, silakan Mbak Tiara. Jadi teman-teman sebelum kita pulang, mari kita belajar terlebih dahulu. Berdoa. Ini Bu Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.